atau memang tidak ada sebenarnya? Masih didalami. Yang jelas jenisnya Walter PPK kaliber 32. Pada pagi hari sempat terlihat adanya letusan senjata Pak Ya. di wilayah ini di dalam rumah. Apakah itu berarti ada korban yang terluka? Jadi begini, terkait dengan suara tadi itu nanti akan diklarifikasi oleh anggota tentunya kan kita lakukan olah TKP ya. Saksi di luar katanya ada suara letusan, tapi di dalam kita sudah keliling tidak ada bekas letusan. Tapi yang ada adalah di lantai 3 itu jendela kamar pemilik itu ada dirusak. Dirusak oleh Pelaku. Ya? Mungkin benturan itu mungkin bisa jadi suaranya itu. Akibat berusaha memecahkan kaca itu Pak? Ya, betul. Pak, ketika, Ini yang lagi didalami. Pak, ketika Bukan memecahkan, tapi dirusak. Sempat jebol itu. Pintu ya Pak ya? Jendela. Pelaku lewat situ Pak masuk. Kenapa? Pelaku lewat situ masuk. Enggak, setelah dilakukan pengerusakan tadi, akhirnya daripada ya, korban akhirnya membuka pintu. Polisi melakukan negosiasi, tidak diindahkan pada awalnya. Tapi mengapa ketika masuk mereka dengan mudah menyerahkan diri seperti itu Pak? Kalau kita lihat, kita wawancarai dari korban di atas tadi, kelihatannya yang para tersangka ini down ya, setelah mendengar polisi datang. Polisi datang, kemudian kita melakukan komunikasi, negosiasi. Salah satunya tadi Kanit Reskrim Kebayoran Lama menelpon kepada korban, akhirnya disambungkan tahu bahwasanya terjadi demikian. Mereka sudah mulai mengendorkan, termasuk tadi disampaikan Bapak Kapolda kan membuat pernyataan-pernyataan, kemudian dia membuat skenario seakan-akan dia saudaranya itu demikian. Pemalsuan fakta itu terjadi ketika mereka sudah dalam posisi tertekan atau memang dalam posisi mengancam? Kelihatan demikian. Karena memang saat anggota kita dari Gegana melakukan penerobosan ke dalam, ada pintu garasi, kemudian ada kaca samping kita pecah. Ternyata mereka juga senjatanya malah sempat disembunyikan. Bisa dideskripsikan Pak, posisi pelaku dan korban saat dilakukan penggerbekan itu sangat berdekatan? Iya, sangat berdekatan di lantai 3. Di lantai 3 ada di situ ada ruang kosong begitu antara pintu dengan kamar ya. Di situ dilakukan kondisi korban dalam penangkapan. Kondisi terikat? Enggak ada pengikatan, enggak ada. Jadi tadi polisi masuknya dari pintu atau jendela Pak? Senjata api seperti apa Pak? Ya akhirnya tadi saya sampaikan bahwasanya senjata itu disimpan yang bersangkutan, diselipin di bawah barang-barang lainnya, ada baju-baju di sana, kemudian kita cari akhirnya ketemu. Pak, kami sempat berkomunikasi dengan satpam di lingkungan. Mereka mengakui bahwa mereka kurang personil memang untuk mengawal rumah-rumah besar di wilayah ini. Apakah ini memang sudah dideteksi oleh tim keamanan yang selalu mungkin ada di wilayah ini gitu Pak? Enggak, tentunya ini kan sebagai bahan evaluasi kita ya terkait dengan keamanan lingkungan di sini. Memang dengan keterbatasan itu kan mereka sendiri dari perumahan kan membuat portal-portal. Tentunya itulah salah satu yang upaya-upaya yang sangat efektif untuk pencegahan. Tapi namanya juga pelaku kan, mereka juga hunting, melihat situasi mana yang titik lemah. Akhirnya ya kebetulan randomnya mungkin di sini. Kita juga tidak tahu. Itu masih proses penyelidikan ya. Ada kendaraan pelaku Pak? Ada kendaraan pelaku Pak? Belum, masih kita selidiki ini, Kondisi korban secara psikologis kami dapat informasi memang mengalami goncangan, terutama yang perempuan. Tapi secara fisik apakah ada hasil korban kekerasan seperti itu Pak? Korban kekerasan hanya lecet saja sebagian tadi, tapi tidak ada serius. Cuma memang secara psikis ya, ibu dan putrinya memang agak mengalami shock dan sekarang sudah dirawat di rumah sakit. Ada 2 orang anak di dalam itu? Tadi, putrinya. Enggak, putrinya ada umur 20 tahun, kemudian ibu kira-kira umur 50 tahun lah. Senjata api yang berhasil ada 3 atau 4? Jadi begini ceritanya rekan-rekan, pagi-pagi itu masuk kan, sempat memang ada sopir, tapi sopir ini, driver ini suruh pulang. Sehingga yang ada di rumah ini hanya asisten rumah tangga, saudari Reni, kemudian Bapak Asep Sulaiman, kemudian Ibu Is, kemudian anaknya Safira, itu berempat. Ya. Kemudian pembantu rumah tangga sempat melarikan diri seperti itu? Ya, melarikan diri tadi itu karena sudah calling down mereka, kemudian ada negosiasi tadi, sempat bikin pernyataan sehingga disuruh yang bersangkutan suruh membuatkan Indomie, kemudian dihidangkan, habis itu yang bersangkutan langsung keluar melaporkan security. Kosong sebelum polisi datang, itu kenapa tidak dimanfaatkan pelaku untuk kabur Pak? Waktu itu kenapa harus
Maksudnya? Ada waktu 2 jam, sekitar 2 jam sebelum polisi datang. Iya. Dia udah dapat barang-barang nih. Kenapa dia tidak langsung pergi setelah itu? Ya mereka juga saya lihat banyak lebih kepada tadi cerita ke sana ke sini terkait dengan ya dia berusaha memeras ya. Bahkan si korban pun juga sudah merelakan kalau mau diambil ambil aja apa yang kamu minta. Yang penting kamu jangan menyakiti, jangan macam-macam begitu. Ya itu kan terjadi dialog kan. Pak Awi, dari proses lidik singkat ini, Iya. terdeskripsi nggak sebenarnya pelaku ini memang sudah sering melakukan tindakan kriminal atau belum masih terlalu dini kan sekarang masih proses. Nanti besok lah kayak sampai Adip kalau hasilnya Apakah Polda penyidikan. mereka berasal dari Solo, Pak? Apa ini ada kaitan dengan jaringan? Belum. Terlalu dini. Apa? Latar belakang Pak Asep sendiri apa seorang apa? Tadi pensiunan dari Exxon Mobil. Ketika proses nego dengan pihak kepolisian, ada nggak tawaran yang diajukan oleh para pelaku kepada pihak kepolisian? Nggak ada. Nggak sempat komunikasi dengan kita, nggak ada. Cuma kita menyampaikan tadi ke Pak Asep, terangkat. Cuma dibilang kan nggak ada apa-apa kan. Mereka sendiri akhirnya tahu bahwa ada polisi, mereka yang tersangka. Polisi masuk karena tidak mengindahkan negosiasi. Ya, Yang karena dimaksud tidak tidak ada- mengindahkan negosiasi ini termnya seperti apa, Pak? Ya, yang jelas kan mereka juga tidak ada tanggapan, tidak ada jawaban, tidak juga membukakan pintu, sehingga terpaksa anggota kami melakukan pendobrakan. Pendobrakan langsung dilakukan secara represif atau ada tahapan-tahapan tertentu? Iya, kita dobrak pintu sana, kemudian kita potong, kemudian kaca sana kita harus, mohon maaf, kita harus pecahkan untuk masuk. Informasinya pelaku pun menyerahkan diri atau dia tidak berani kemudian untuk Ya, kita melanjutkan lumpuhkan, aksinya kita lumpuhkan. karena memang dia juga mengamati pemberitaan yang terjadi terkait dengan polisi yang sedang mengepung rumah di lokasi. Yang tadi, situasi itu mereka sudah calling down ya. Setelah pukul 10.00 itu mereka sudah calling down. Cuma kembali lagi yang bersangkutan tidak mau keluar gitu. Berarti barang bukti yang sudah diamankan baik kepolisian apa saja, Pak? Ya sementara itu untuk senpi Walternya, kemudian dompet, HP, ini yang kita Berapa sita. senpi? Satu. satu senpi. Berikut Ada hasilnya. kemungkinan akan ada lagi, karena Bapak bilang itu disimpan, Ya, disembunyikan. Akan kita kembangkan. Untuk sementara rumah ini nanti akan digaris polisi, tidak dimasuki oleh para korban atau pemilik rumah. Nggak atau- apa-apa. Ini kan yang penting kalau terkait dengan olah TKP, selama ini masih proses ya kita lakukan status quo ya. Maksudnya tidak semua orang bisa masuk ya. Tapi kalau memang hari ini selesai untuk olah TKP ya saya pikir tidak ada masalah. Terkait kondisi psikologis korban, pihak kepolisian saat ini sedang melakukan penanganan dalam bentuk pemulihan kejiwaan atau seperti apa, Pak? Sementara ini tadi diantar ke rumah sakit Pondok Indah tentunya ya untuk memulihkan ya. Di RS Polri, Pak ya? Bukan di ini rumah sakit Pondok Indah sini. Kalau Pak Asep sendiri di mana? Ada di rumah, ada di dalam. Di dalam. Ya. Masih di dalam, Pak, nggak dibawa ke rumah? Gimana? Mana? Kenapa? Pak Asepnya kenapa nggak dibawa ke rumah? Masih didalami motifnya, karena tadi disampaikan bahwasannya awal mulanya kan dia pencurian dan kekerasan. Namun demikian ada juga pemerasannya, nego-nego sempat minta dompet, sempat minta HP-nya, merampas ya dalam artian. Namun demikian berjalannya seiring waktu, kemudian kedatangan kepolisian ke sini dengan cepat, alhamdulillah mereka calling down. Akhirnya dikembalikan lagi barang ini. Bisa dimention ke kami, Pak, satuan kepolisian mana yang kemudian langsung meluncur? Yang pertama kali yang datang ke sini adalah Polsek Kebayoran Lama ya. Polsek Kebayoran Lama akan dipimpin oleh Kanit Reskrim. Beberapa anggota ke sini merespon langsung laporan dari security di sini. Bantuan dari Gimana? Jadi tidak ada yang diambil. Dikembalikan tadi. Ya tetap tadi HP sama dompet kan menjadi barang bukti kita. bantuan dari Polda, Brimob, Polri. Oh iya, kita langsung. Kita sudah tahu ada informasi penyekapan, ada pencurian dengan kekerasan membawa senpi, langsung Kapolres langsung turun ke lapangan, kemudian memanggil tim Gegana untuk ke sini. Tapi diawali oleh inisiatif Kanit Reskrim. Betul, Gegana, kemudian Resmob, Jatanras, dari Polda, dari Polres pun juga datang semua ke sini. Jarak antara Bahwa tidak ada hubungan antara pelaku dengan sandra, Pak? Keterangan dari korban tidak ada hubungan. jarak antara Polres dengan lokasi ini sebenarnya dekat apa jauh sih, Pak, kalau kita bisa berhitung, Pak? Berapa kilo jaraknya? Sehingga termasuk responnya dianggap cepat apa tidak dalam Ya cukup ya, karena memang laporannya juga baru kita ketahui sekitar pukul 8 ya. Ketika lagi